Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep geografi. Konsep dasar geografi adalah gabungan 10 konsep yang bertujuan untuk menjelaskan hal-hal yang terjadi di bumi dari sudut pandang geografis. Konsep ini menjadi landasan bagi pembelajaran dan sarana analisis bagi para praktisi geografi, baik di laboratorium maupun yang ada di lapangan. Konsep pertama di dalam geografi adalah konsep lokasi. Konsep lokasi merupakan variabel utama yang berperan dalam memberikan kejelasan mengenai posisi suatu tempat, benda atau objek, peristiwa maupun gejala yang ada di permukaan bumi. Dalam artian bahwa lokasi ini berkaitan dengan tempat di mana suatu fenomena atau suatu peristiwa terjadi. Pada dasarnya ada dua jenis lokasi, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut. Pengertian lokasi absolut adalah lokasi yang bersifat statis atau tidak bisa berubah dalam kondisi apapun, baik karena perbedaan iklim maupun waktu. Lokasi ini berpedoman pada titik astronomi bumi. Contoh, letak astronomi negara Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lokasi relatif. Lokasi relatif merupakan kebalikan dari lokasi absolut, yakni lokasi yang dapat dilihat berdasarkan karakteristik wilayah lain yang berada di sekitarnya. Dengan demikian, lokasi ini memiliki sifat yang berubah atau berganti-ganti sesuai posisi objeknya saat ini. Contoh, secara geografis, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Australia dan Asia, dan dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Konsep yang kedua adalah konsep jarak. Jarak merupakan konsep geografi yang berupa ruang atau celah yang menghubungkan dua lokasi atau objek berdasarkan satuan panjang dan waktu. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan beberapa disiplin ilmu, yaitu sosial, ekonomi, dan politik. Dengan begitu, para ahli sepakat untuk membagi jarak ke dalam dua bagian, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak. Jarak mutlak adalah ruang atau celah yang menghubungkan dua lokasi berdasarkan satuan panjang, seperti kilometer, meter, sentimeter, dan sebagainya. Contoh, jarak rumahku ke museum adalah 22 km. Jarak dari kota Medan ke Padang adalah 773 km. Jarak relatif. Jarak relatif adalah ruang yang menghubungkan dua lokasi berdasarkan satuan waktu, seperti hari, jam, menit, dan detik. Contoh, jarak yang ditempuh selama perjalanan dari Medan ke Jakarta adalah 43 jam melalui jalur darat, sedangkan jarak yang ditempuh menuju tempat yang sama melalui jalur udara adalah 2 jam. Jika tidak macet, jarak rumah menuju pasar hanya menempuh waktu 15 menit saja. Konsep yang ketiga adalah konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan merupakan jarak maksimum yang mampu dicapai dari suatu wilayah ke wilayah lain. Dengan kata lain, keterjangkauan tidak hanya memerhatikan jarak, melainkan juga kemudahan untuk mengakses wilayah, seperti sarana dan prasarana yang disediakan menuju wilayah tersebut. Contoh, untuk menuju ke kota Batam, Anda dapat menempuhnya dengan menggunakan kapal. Proses evakuasi korban bencana longsor yang terjadi di Sukabumi sulit dilakukan akibat terputusnya akses transportasi di daerah tersebut. Konsep selanjutnya adalah konsep pola. Salah satu konsep esensial geografi adalah pola. Yang dimaksud dengan pola sendiri ialah bentuk, struktur, maupun persebaran fenomena atau kejadian yang terjadi di bumi berupa gejala alam atau gejala sosial. Pengertian pola lainnya ialah sebagai tatanan geometris
secara beraturan sebagai sebuah bentuk interaksi antara manusia dan lingkungannya. Contoh konsep pola adalah pembangunan pemukiman penduduk dibangun memanjang mengikuti jalan raya atau aliran sungai. Pemukiman di daerah dataran rendah yang subur cenderung mengelompok. Petani desa Ngadirejo memiliki pola tanam yaitu padi, bawang, padi dalam 1 tahun. Konsep yang kelima adalah konsep geomorfologi. Konsep geomorfologi atau sering disebut dengan morfologi merupakan konsep yang menggambarkan bentuk permukaan bumi yang terjadi akibat tenaga alam atau aktivitas manusia. Terdapat 2 macam tenaga yang mengakibatkan bentuk muka bumi yang bermacam-macam, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Contoh, Pulau Sumatera dan Jawa dipisahkan oleh Selat Sunda. Di sebelah timur Pulau Sumatera, banyak dijumpai rawa yang dialiri oleh sungai-sungai besar. Wilayah Kabupaten Wonosobo ada pada ketinggian rata-rata 800 mdpl. Kabupaten Indramayu berada di wilayah dataran rendah dan potensial sebagai lumbung padi. Konsep yang keenam adalah konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi adalah konsep persebaran yang bersifat pengelompokan aktivitas manusia dengan segala aktivitasnya di suatu wilayah. Konsep geografi yang satu ini sangat erat kaitannya dengan motif ekonomi. Contoh, kawasan industri kerajinan dibangun dengan jarak yang cukup dekat dengan pemukiman penduduk. Di kota-kota besar seperti Jakarta terdapat pengelompokan kehidupan penduduk yang sangat nyata berdasarkan status sosial dan ekonomi. Konsep yang ketujuh adalah konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan ialah manfaat yang diberikan oleh suatu wilayah atau suatu objek atau suatu fenomena di permukaan bumi untuk makhluk hidup, tak akan sama dengan semua orang. Manfaat yang dihasilkan juga bersifat relatif, tapi mempunyai potensi untuk menunjang pertumbuhan suatu wilayah. Contoh, nilai kegunaan suatu daerah contohnya ialah kawasan dataran tinggi dapat dimanfaatkan sebagai tanah perkebunan yang sangat subur. Sementara, daerah pantai dapat dimanfaatkan menjadi tempat rekreasi untuk penduduk. Sedangkan dataran rendah dapat dijadikan sebagai kawasan industri atau pertanian. Konsep yang kedelapan adalah konsep interaksi dan interdependensi. Konsep interaksi dan interdependensi merupakan terjadinya hubungan yang saling mempengaruhi antara suatu gejala dengan gejala lainnya. Definisi lain mencakup keterkaitan dan ketergantungan satu daerah dengan daerah lainnya untuk saling memenuhi kebutuhannya. Contoh, konsep interaksi interdependensi adalah daerah pedesaan menghasilkan bahan-bahan pangan yang akan didistribusikan ke daerah perkotaan, dan kota menghasilkan alat elektronik yang dibawa ke desa. Seperti desa mengirim beras ke wilayah perkotaan, dan perkotaan mengirim barang peralatan rumah tangga ke desa. Konsep yang kesembilan adalah konsep diferensiasi areal. Pengertian konsep diferensiasi areal secara umum adalah fenomena yang berbeda antara tempat yang satu dengan yang lain. Diferensiasi areal membandingkan antara dua wilayah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain, karena tiap wilayah memiliki karakteristik yang unik. Contoh konsep diferensiasi areal adalah mata pencaharian penduduk daerah pantai kebanyakan adalah nelayan, tapi di dataran tinggi kebanyakan warganya menjadi petani. Konsep yang ke-10 adalah konsep keterkaitan keruangan. Konsep geografi yang terakhir adalah keterkaitan ruang. Definisinya adalah hubungan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya yang merupakan suatu keterkaitan keruangan. Hal ini mendorong terjadinya sebab akibat antar wilayah atau antar fenomena.
Contoh konsep keterkaitan ruang adalah polusi udara yang terjadi di Singapura yang diakibatkan oleh kebakaran hutan di Provinsi Riau yang letaknya berdekatan. Wilayah Indonesia terletak di batas subduksi lempeng sehingga banyak muncul gunung api. Kota Brebes berada di daerah dataran rendah sehingga mayoritas masyarakatnya bertani bawang. Oke, sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.